Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Budi Prakoso. Di sini saya akan menyampaikan kecakapan antar personal skill. Untuk materi yang saya akan bahas yaitu yang pertama ada apa itu kecakapan antar personal. Yang kedua, komunikasi dan hubungan antar manusia. Yang ketiga, pengertian motivasi. Yang keempat, strategi komunikasi. Dan yang kelima, manager vs leader. Apa itu kecakapan antar personal? Kecakapan antar personal yaitu kemampuan seseorang dalam berkomunikasi untuk menjalin hubungan kepada manusia lainnya, atau bisa disebut dengan human relation. Juga dapat memahami dan meningkatkan kepribadian diri sendiri. Kecakapan antar personal berarti bagaimana kita atau mampukah kita dalam menyikapi kehidupan sosial dan mengatasinya dengan baik. Misalnya, bagaimana kemampuan kita dalam memecahkan masalah dalam sebuah diskusi, atau mampukah kita mempengaruhi orang lain dengan memberinya motivasi. Semua itu membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik dan membangun antar manusia. Lalu, bagaimana caranya? Caranya yaitu melakukan komunikasi. Komunikasi adalah seni membuat diri sendiri dapat dimengerti dan dipahami orang lain. Kemampuan kita dalam menyampaikan dan mendengarkan pesan dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman, maksud dan tujuan. Kunci sukses komunikasi ialah sering berlatih, mampu memberikan feedback, mengembangkan kepedulian antar manusia. Dan bagaimanakah membangun hubungan antar manusia? Yaitu dengan membangunkan sikap aksi dan reaksi dari diri sendiri. Bagaimana kita mulai melakukan aksi yang sesuai dalam menyikapi aktivitas sosial kepada manusia lain. Lalu bagaimana reaksi kita dalam mengambil sikap sesuai. Apa itu motivasi? Motivasi adalah keinginan dan kebutuhan dalam diri yang mampu menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu demi keinginan atau kebutuhan tersebut. Mudahnya, ketika kita memiliki sesuatu tujuan dan itu adalah hal yang kita harapkan untuk terjadi, maka secara otomatis keinginan tersebut menggerakkan hati dan pikiran kita. Untuk fokus bagaimana caranya untuk keinginan tersebut bisa tercapai, ada 3 komponen motivasi. Yang pertama, kebutuhan. Ketidakseimbangan antara yang dimiliki dan apa yang harus dimiliki, yang menjadikan seseorang merasa adanya kekurangan dalam dirinya. Yang kedua adalah dorongan. Untuk mengurangi kekurangan tersebut, maka akan timbul dorongan agar kekurangan tersebut bisa terpenuhi dengan melakukan tindakan secara sadar. Yang ketiga, tujuan. Mengarahkan dorongan kita agar lebih teratur sehingga dapat memenuhi kebutuhan kita tepat sasaran. Materi yang ketiga yaitu strategi komunikasi. Strategi komunikasi yang dimaksud ialah merujuk pada pendekatan komunikasi menyeluruh yang akan diambil dalam rangka menghadapi tantangan yang akan dihadapi selama berlangsungnya proses komunikasi. Berbagai pendekatan dapat dilakukan tergantung situasi dan kondisi. Bagaimana untuk percaya diri dan membentuk karakter yang lebih baik? Percaya diri memang hal yang sulit karena itu bersangkutan dengan karakter pribadi masing-masing. Ada beberapa cara untuk meningkatkan rasa percaya diri. Yang pertama, percaya diri bisa ditimbulkan dengan mulai membiasakan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya kita enggan untuk memulai. Selanjutnya yang kedua, jangan merasa diri lebih buruk daripada orang lain. Yang ketiga, melakukan kebiasaan baik, maka jika terus-menerus seiring waktu karakter kita akan terbentuk dengan baik pula. Materi yang kelima yaitu manager vs leader. Mungkin kamu sudah tidak asing lagi mendengar jabatan pemimpin perusahaan dan manajer. Ketika bekerja di sebuah perusahaan, sekilas memang tidak begitu kentara apa perbedaan dari menjadi seseorang
manajer, dan pemimpin. Meski demikian, sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya. Lantas, apa sebenarnya perbedaan antara seorang pemimpin dan manajer? Perbedaan pemimpin dan manajer dalam perusahaan. Manajer yang pertama yaitu memelihara sistem yang ada, bekerja dengan sistem, patuh, disiplin, tidak memberi ruang bagi kesalahan, menghindari resiko. Orientasi di sini hari atau ini, orientasi di sini hari ini atau here and now, learning from the past, menciptakan pengikut dan bawahan. Dasarnya adalah kompetensi dan profesionalisme. Untuk bedanya pemimpin adalah memperbarui atau menciptakan suatu sistem baru, bebas, merdeka, kreatif, berani melakukan kesalahan, tetapi tetap disiplin, berani menghadapi tantangan, orientasi ke masa depan di suatu tempat yang berbeda, imaginatif atau be somewhere one day, learning from the future. Dasarnya adalah kreativitas dan karakter, tak terlalu memikirkan posisi, lebih baik pada manfaat, nilai, dan tanggung jawab. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.